Halo lur, ketemu lagi di channel kami. Kali ini kita akan bahas soal Realme C15, HP yang sama Realme itu dijago-jagoin banget soal baterai. Dia baterainya 6000 mAh dan quick charge 18 watt. So, pantas apa sih HP ini untuk dibeli? Nah, sebelum bahas reviewnya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah ini biar kita semakin semangat untuk bikin video-video berikutnya. Ya, selanjutnya pertama-tama kita mau bahas desainnya dulu. Redmi C15 ini pakai desain water drop notch di atasnya yang udah jadi standar di HP mid range ya. HP sejenis juga udah pakai desain yang mirip-mirip lah ya. Untuk pelindung layarnya itu udah pakai Corning Gorilla Glass yang tipenya itu nggak dikasih tahu sama si Realme. Terus desain di belakangnya itu kameranya udah ngotak. Di sini ada 4 kamera, 13 megapiksel kamera utamanya, 8 megapiksel ultra wide. Nanti kita bahas spesifikasi, dan di sini ada fingerprint sensor. Nah, yang unik ini desain Realme ini ada 3 part nih, yang atas, tengah, dan bawah. Ini ada tekstur garis-garisnya yang ngikutin kemiringan dari si Realme ini. Nah, selanjutnya di ketebalannya lumayan tebal karena dia gendong baterai 6000 mAh, jadi lumayan berat. Ya, itu aja untuk desainnya. Untuk spesifikasinya, Realme C15 ini luas layarnya itu 6,53 inch, resolusinya itu HD+, ditenagai prosesor MediaTek Helio G35. Dia 12 nanometer, octa-core 2,3 GHz, Cortex A53 dengan GPU PowerVR GI8320, udah support LTE, 3G dan 2G. RAM-nya ada yang 3 GB dan 4 GB. Untuk internalnya ada yang 64 GB dan 128 GB eMMC 5.1. Wi-Fi 802.11 BGN 2,4 GHz. Lensa kameranya di sini ada 13 megapiksel. Untuk kamera utamanya f2.2, 8 megapiksel ultrawide f2.3, terus 2 megapiksel untuk sensor kamera retro, dan 2 megapikselnya sensor depth sensor. Untuk kamera depannya di sini dia resolusinya 8 megapiksel. Baterainya 6000 mAh, dia support quick charge 18 watt, dan sayangnya portnya masih micro USB. Dia udah Android 10 dengan Realme UI versi 1, dan security patch levelnya pas kita buka di kardusnya itu udah bulan Juli 2020, lumayan baru ya. Untuk sensor di HP ini lengkap dengan catatan gyronya masih virtual. Untuk display, jadi ada catatan sedikit ya soal display. Misal kalau kalian pakai untuk sehari-hari buka aplikasi, ini normal-normal aja, tapi begitu ini lihat pixelnya masih kelihatan rapat ya. Tapi ketika buka YouTube, misal apa ya, nah kali ini saya set di resolusi full HD, resolusinya maksimal HD, terus saya full screen, terus saya swipe, kelihatan banget ini nggak nyaman banget kerapatan pixelnya ya. Nah, selanjutnya kita bahas performa. Di tes menggunakan Antutu benchmark, si Realme ini performanya lumayan stabil ya. Di pengujian pertamanya itu dia dapat skor 107 ribuan, untuk pengujian keduanya 106 ribuan, dan yang terakhir ini 105 ribuan, agak sedikit turun dari pengujian pertama, dan kedua pengujian terakhirnya 105.000. Ya, stabil ya. Saat digunakan untuk main game Mobile Legends, muncul mode high frame rate, dan grafik yang pertama muncul otomatis rekomendasinya itu ini ya, medium. Dia belum rekomendasi ke high, tapi bisa kita ubah ke high, meskipun dengan catatan dia akan mengalami frame drop saat kita bermain dengan intensif. Ya, frame drop kadang-kadang aja, nggak terus-terusan. Untuk PUBG standarnya itu smooth medium.
Untuk COD Mobile dia cuma bisa untuk grafis low aja, jadi itu aja. Dan game yang dimainkan tadi kalau emang butuh gyro, dia cuma support gyro software aja. Untuk jaringan 4G nih, jadi di HP ini 4G nya itu cuma support di jaringan 4G aja, belum support 4G plus. Dia belum support 4G plus untuk semua operator. Jadi kalau di GSM Arena ada tulisan LTE Strip A atau LTE Advance, menurut saya itu hal yang keliru. Selanjutnya untuk baterai di HP ini itu untuk pengecasannya itu 3 jam ya, sekitar 3 jam dari sekitar 8%, dan waktu standby-nya itu bisa sampai berhari-hari. Ini HP ini saya lagi nggak pakai, dia bisa standby 8 hari, lumayan mantap. Tapi untuk saya pakai normal, dia standby-nya hingga 3 hari, screen on time-nya hingga 14 jam. Nah, selanjutnya untuk kamera. Jadi di HP ini mode kameranya itu ada mode night, video, foto, dia bisa ultrawide juga, portrait. Mode-nya ini ada time lapse, slow mo, expert, dan pano. Saya udah nyoba beberapa hasil kameranya, jadi untuk hasilnya ini lumayan standar ya untuk HP 1 jutaan. Dan saya nyoba di foto di tempat yang outdoor gelap, kameranya untuk cahaya kurang, kameranya ini kurang nendang gitu ya, wajar harga segitu. Untuk mode naiknya juga kurang membantu. Ini mode normal, mode naik. Hasil foto dan video dari kamera ini kalian bisa lihat di tampilan berikut. Kalian bisa nilai sendiri hasil-hasil dari kamera tersebut. Nah, kesimpulannya di harga 1,9 jutaan untuk Realme C15 varian RAM 3GB dan 64GB ini worth it nggak sih? Worth it jika kalian nyari HP yang daya tahan baterainya itu standby-nya itu bisa kalian pakai selama 2 hari. Cocok lah buat abang-abang ojek online, atau buat kalian kurir, atau buat kerja yang jarang bikin kalian itu jarang ngecas ya. Jadi kapasitas baterai ini emang mantep banget lah. So, itu kesimpulan dari kami. Sekian review dari kami, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan sampaikan kritik sarannya di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.